Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Mariana Benindra Sanjaya dari kelas B dengan NIM 22120223. Video ini merupakan bagian dari ujian tingkat semester untuk mata kuliah komputasi bergerak. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan Wireshark dan Maxmin dalam konteks keamanan data dan informasi. Saya akan menjelaskan bagaimana kedua alat ini dapat membantu kita dalam menganalisis jaringan dan melacak lokasi geografis dari alamat IP untuk meningkatkan keamanan sistem. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menginstal Wireshark terlebih duluan. Teman-teman bisa menginstalnya di Google Chrome atau lainnya. Kita langsung buka ke Wireshark. Nah, karena di sini saya harus mengizinkan aplikasi ini untuk melakukan perubahan. Jika muncul ini pada laptop teman-teman, bisa klik ya saja. Karena di sini saya menggunakan jaringan WiFi, maka pada Wireshark saya pilih yang WiFi. Apabila teman-teman menggunakan local area connection, teman-teman bisa pilih local LAN. Tapi di sini saya menggunakan WiFi. Kita klik ke WiFi. Kita harus mengizinkan. Kita klik ya. Nah, ini adalah tampilan dari capturing aktivitas jaringan yang sedang berjalan, teman-teman. Untuk Wireshark, saya akan jelaskan lebih dalam lagi cara menggunakan Wireshark untuk keamanan jaringan ini, teman-teman. Kita bisa melacak aktivitas jaringan dari beberapa website yang kita telusuri. Nah, di sini kan dia punya aktivitas jaringan sedang berjalan, teman-teman. Apabila kita mau matikan, kita bisa klik di stop capturing packets yang tombol warna merah di atas. Tapi di sini saya mau menjelajahi beberapa situs website terlebih duluan. Kita bisa ke Chrome, teman-teman. Teman-teman di sini bisa telusuri beberapa website seperti contoh YouTube. Kita telusuri YouTube terlebih duluan. Terus pokoknya kita telusuri berbagai jenis website. Amazon kah? Kita telusuri saja, teman-teman. Amazon. Terus teman-teman. Saya jelaskan sedikit ya, teman-teman. Jadi Wireshark ini dia hanya bisa menangkap jaringan website yang menggunakan HTTP. Dia tidak bisa menangkap yang menggunakan HTTPS karena HTTP itu adalah protokol yang tidak memiliki enskripsi, sehingga semua data yang dikirim melalui jaringan dalam bentuk plain text, artinya data tersebut dapat dilihat atau disadap oleh pihak ketiga yang berpotensi berbahaya. Nah, informasi seperti ini kredensial seperti login atau data pribadi dan informasi sensitif lainnya. Kalau HTTPS adalah versi aman dari HTTP. Dia menggunakan protokol SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, untuk mengenkripsi data yang dikirimkan. Dengan enskripsi ini, data yang dikirim melalui jaringan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi yang sesuai, sehingga melindungi kerahasiaan data yang dikirim seperti informasi kartu kredit, password, dan data pribadi. Jadi kalau mau dibilang HTTP itu yang sangat rentan bisa dihack. Kalau HTTPS itu bukan setengah mati lagi, memang tidak bisa karena dia menggunakan kunci enskripsi. Nah, di sini kita kembali ke website-website yang tadi kita telusuri ya, teman-teman. Kita ini masuk ke jaringan WiFi rumah saya. Oke, di sini saya masukkan password, login. Nah, aktivitas login ini nanti kita cek apakah akan terekam di Wireshark. Setelah kita menelusuri beberapa website, kita kembali ke Wireshark. Lalu kita mematikan aktivitas jaringan.
di tombol stop capturing packet, kita matikan. Maka semua aktivitas jaringan yang telah berjalan ini berhenti. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari aktivitas jaringan dari website yang menggunakan HTTP. Kita langsung saja di sini nih teman-teman. Tadi kan saya sudah bilang HTTP itu yang mudah sekali kita dapat, sedangkan HTTPS itu sulit karena dia menggunakan kunci inskripsi. Contoh kalau kita cari HTTP, coba HTTP. Nah, kalau muncul layarnya berubah warna hijau, berarti kita dapat menemukan. Sedangkan kalau HTTPS coba kita cari, nah dia berwarna merah, artinya tidak ada. Kalau kita enter tidak ada. Kita klik enter, dia tidak temukan. Coba kalau HTTP. Nah, HTTP kita klik enter, maka dia akan menampilkan aktivitas. Dia akan mengcapture semua aktivitas jaringan dari website yang tadi kita telusuri yang menggunakan HTTP. Nah, ini. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk menganalisinya. Nah, jadi di dalam HTTP ini teman-teman, ini ada IP dari IP address dari website yang kita telusuri. IP dari website yang tadi kita telusuri, ini destinasi, ke arah mana IP itu ditelusuri. Nah, untuk cara menganalisinya itu teman-teman bisa lihat pada info di bagian ini. Kalau tulisan get itu berarti kita menerima informasi dari website tersebut. Kalau tulisan get ya. Sekali lagi saya jelaskan, kalau get itu berarti kita menerima informasi dari website tersebut. Sedangkan di sini ada dua saja teman-teman, ada get dengan ini post. Kalau post itu berarti kita memberikan informasi atau memasukkan data ke website tersebut. Biasa kebanyakan yang orang cari untuk mengetahui data pribadi atau berupa password username itu biasa mereka lihat di bagian post ini teman-teman. Kalau mau dibilang di bagian post ini yang paling intens. Saya jelaskan dari get terlebih dulu teman-teman. Kalau kita periksa dari salah satu IP address, nah ini get apa nih? Get login ini teman-teman. Coba kita klik ya. Nah, di sini dia akan menampilkan memberikan tampilan informasi yang ditangkap atau di-capture oleh Warsak, di mana dia memberikan informasi dari website yang tadi kita telusuri. Di sini coba kita klik yang hypertext transfer. Nah, ini dia menampilkan informasi dari website dengan IP 192.168.1.1. Itu tadi adalah wifi rumah saya teman-teman. Kita masuk ke wifi rumah saya. Dia memberikan informasi bahwa saya sedang connect ke wifi rumah saya menggunakan laptop. Terus pokoknya dia memberikan informasi bahwa sebelumnya saya telah masuk ke jaringan website rumah saya. Maksudnya ini masuk ke IP address wifi rumah saya melalui website. Nah, itu adalah get, dia memberikan informasi. Sedangkan kalau post, coba kita klik ke post teman-teman. Mana nih? Yang ini. Nah, kalau ini nih, nah ini yang paling intens teman-teman, di mana di bagian post ini kita bisa melihat informasi yang kita masukkan atau data yang kita masukkan ke website yang kita telusuri. Tadi saya masuk ke ini jaringan wifi rumah saya teman-teman. Tadi di websitenya itu saya memasukkan password dan username. Kalau kita klik di bagian HTML from URL yang encode ini teman-teman, coba kita klik, maka dia akan menampilkan
username dan password yang tadi kita masukkan. Di sini saya tidak perlihatkan ya teman-teman, karena ini data dari wifi rumah saya teman-teman. Nah, dimana banyak orang yang melakukan hack menggunakan WordShark untuk mencari data pribadi orang, misalnya data pribadi orang atau seperti username dan password dari misalnya mereka mau masuk ke akun pribadi mereka di seperti ini bank, akun bank seperti itu, akun bank atau akun apalah yang mereka masuk di internet. Itu mereka bisa melihat dia bisa WordShark ini bisa mengcapture semua aktivitas jaringan. Jadi kalau dia menemukan dia melihat di bagian post ketika WordShark telah menangkapnya, maka dia akan bisa lihat di HTML from URL ini. Dia bisa melihat seperti misalnya dia memasukkan username kah atau memasukkan password, maka dia bisa lihat di sini teman-teman. Nah, bahayanya itu kalau kita bisa lebih memahami tentang WordShark dan menggunakannya untuk mencuri data orang. Mungkin itu seputar dari WordShark teman-teman. Kita kembali dulu. Kita ya, mungkin ini penjelasan dari saya mengenai WordShark yang saya tahu. Kemudian kita X saja teman-teman, terus kita apa? Tak usah save ya. Setelah kita cari, kita ulang kembali. Oke, mungkin itu adalah informasi seputar penggunaan WordShark untuk keamanan jaringan dari saya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang penggunaan Maxmin dalam keamanan jaringan teman-teman. Jadi mungkin kita langsung saja kita cari di Chrome. Kita cari di Chrome Maxmin.com, coba kita masuk. Nah, ini adalah Maxmin teman-teman. Saya jelaskan sedikit. Maxmin adalah layanan berbasis cloud yang memungkinkan pencarian lokasi secara real time dengan mengirimkan permintaan HTTP yang berisi alamat IP. Nah, teman-teman yang bisa lihat di sini ada produk, ada resource, company. Resource itu seperti teman-teman yang menguasai bahasa pemrograman, seorang developer bisa melihat di sini. Jadi mungkin teman-teman yang mengerti bahasa pemrograman bisa melacak IP menggunakan script codingan ya teman-teman. Ada Python, Ruby, PHP. Coba kita klik satu, documentation, read the docs. Nah, ini teman-teman, mungkin ini script yang bisa digunakan. Tapi mungkin ini berbahaya teman-teman. Jadi kita harus mengeluarkan beberapa untuk dapat menggunakannya. Tapi bukan ini yang akan saya jelaskan. Nanti saya akan jelaskan tentang pencarian lokasi secara real time. Jadi kita kembali teman-teman. Nah, yang saya akan jelaskan ini teman-teman, IP geolocation dan intelligence. Kita klik di sini. Nah, bagaimana kita dapat informasi dengan menggunakan Maxmin untuk mengetahui lokasi, geografi dan IP. Contoh di sini kita menggunakan ini teman-teman. Kita masuk ke Geo IP Web Service teman-teman. Oke. Ini dari tadi telah saya gunakan ya teman-teman. Nah, ini. Kalau kita sebelumnya saya telah masuk sebelumnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus mencobanya secara gratis atau teman-teman bisa membelinya. Karena ini saya cuma melakukan percobaan, jadi saya coba yang gratis teman-teman.
karena sebelumnya saya sudah daftar, ini karena saya masuk ulang lagi, makanya dia minta untuk daftar ulang. Saya kembali ke yang tadi yang saya sudah daftar. Pokoknya nanti kalau teman-teman masuk di bagian ini, teman-teman silakan melakukan daftar secara gratis. Setelah itu maka dia akan masuk ke tampilan ini, teman-teman. Jadi cara untuk kita bisa mengetahui lokasi geografis orang dan IP address, bukan lokasi geografis orang ya teman-teman, lokasi suatu perusahaan, lokasi dari misalnya kita cari di website. Contoh umpamanya seperti ini, misalnya kita cari di website, kita cari Amazon atau YouTube kah, atau misalnya Shopee kah, kita cari. Nah nanti IP yang kita ambil itu adalah IP perusahaannya, bukan IP orang, IP perusahaan. Misalnya kita buka di Shopee ini, maka nanti dia akan terbaca, nanti kita akan kolaborasi dengan WhatsApp. Yang akan diambil itu adalah IP perusahaannya teman-teman, bukan IP orang. Seperti IP perusahaan Amazon, IP perusahaan Shopee, dan lain-lain. Misalnya kita cari apa yang kita telusuri di internet apa itu, maka itulah IP dari instansi itulah yang akan didapati atau dicari. Misalnya di sini saya buka Shopee. Untuk cara kita untuk mendapatkan IP dari perusahaan tersebut, teman-teman, itu kita bisa kombinasikan dengan Warex, teman-teman. Caranya seperti berikut. Kita kembali ke Warex, teman-teman. Warex. Ya. Jadi aktivitas ini telah berjalan, teman-teman. Yang sebelumnya saya jelaskan tentang Warex. Nah, ini aktivitas jaringan telah berjalan, teman-teman. Untuk kita bisa mendapatkan IP dari sebuah situs, sebuah perusahaan yang kita telusuri di Google, di internet. Kita pergi ke static, teman-teman. Kita pilih yang endpoint. Nah, ini endpoint. Terus kita pilih yang IP v460. Nah, ini adalah daftar-daftar dari IP address dari website yang kita telusuri tadi. Nah, saya jelaskan ini paketnya 80 dengan jumlah byte itu 29. Dia transfer 36 dengan jumlah byte 14. Paket yang tersisa itu adalah 44 dengan jumlah byte 15. Jadi kalau kita hitung 44 tambah 36 kan 80. 15 tambah 14 kan 29 kilobyte. Jadi perhitungan seperti itu, teman-teman. Kita coba salah satu IP dari salah satu ini. Misalnya mana ya? Ini. Coba kita klik kanan di bagian ini, terus apply as filter, select. Kita kembali ke tampilan depannya ini nih. Kita copy IP ini, kita copy, lalu kita kembali ke Maxmin tadi, teman-teman. Mana nih? Ini yang telah. Nah nanti sebelumnya ini yang tadi saya sudah cari, teman-teman, kita hapus kembali. Terus kita paste yang tadi kita ambil di Warex, teman-teman, kita paste. Nah, ini kita paste, terus kita klik lihat hasil. Maka dia tidak saya jelaskan sedikit. Jadi ada beberapa IP yang tidak bisa dilacak, teman-teman. Tidak semua IP bisa dilacak, teman-teman. Coba kita cari IP lain lagi. Mana ya, teman-teman? Ini. Coba ini ya. Ini kita klik APL filter, select, terus kita kembali ke tampilan depan. Tampilan depan, kita copy yang ini, teman-teman. Terus kita paste di Maxmin. Kita hapus, kita paste ini. Coba kita lihat hasil. Ada masalah dengan permintaan. Oke, tadi masih error, teman-teman. Kita coba lagi apa ya? Ke WhatsApp, terus ini kita mungkin X dulu ya. Kita coba ulang, teman-teman. Kita X duluan saja. Kita mungkin masuk lagi ke beberapa WhatsApp, misalnya YouTube kah, YouTube.
terus Amazon. Pokoknya kita masuk ulang ke situs-situs. Terus ya setelah itu kita kembali ke workshop, kita matikan ini dulu. Terus kita ke static, terus endpoint. Nah kita lihat ulang di IP ini. Ya kita tes satu-satu teman-teman. Kita klik API filter, select, kembali ke tampilan depan, copy yang ini. Terus kita kembali ke Maxmin. Tadi Maxmin ini kita masukkan IP addressnya. Coba kita lihat apakah jadi. Ya, jadi teman-teman. Jadi IP addressnya ini, lokasinya di ini, di Ashburn, Virginia, United States, US, Amerika. Dengan postal kode ini Amazon. Jadi ini adalah perusahaan Amazon teman-teman. Amazon yang tadi kita telusuri di Google tadi ini, yang ini nih. Ini adalah IP lokasi geografi dari perusahaan Amazon teman-teman. Bagaimana untuk mengetahui lokasinya? Nah ini kita bisa copy yang ini nih teman-teman. Kita bisa lokasinya itu, radiusnya itu 1000 km. Jadi dia memberikan lokasi Amazon yaitu radius 1000 km. Berarti agak jauh dari tempat aslinya teman-teman. Coba kita cari saja. Kita copy yang ini. Kita ke Google Maps. Oke. Ke Google Maps teman-teman. Terus kita copy yang tadi kode itu. Yang ini. Terus kita cari nih. Nah itu di sini teman-teman. Itu di mana nih? Tadi kan dikasih tahu 1000 km dari Amazon. Jadi ini Amazon itu dia berjarak 1000 km dari lokasi titik merah ini teman-teman. Jadi dia tidak akurat ya teman-teman. Kadang-kadang dia tidak akurat. Berarti Amazon itu dia di sekitar mana ya? Coba kita lihat di Maxmin tadi dia di mana tuh? Virginia, Ashburn, Virginia, United States, Amerika. Di Virginia. Kita kembali. Berarti dia radius 1000 km. Berarti di mana nih? Ini dia. Nah, Amazon di sini ya teman-teman. Pokoknya di sekitar sini Virginia. Dia memberikan radius 1000 km. Berarti dia memberikan titik lokasi yang ini. Jadi begitu teman-teman. Tidak semua titik lokasi dari IP address perusahaan ini yang kita cari itu benar-benar akurat. Kadang-kadang ada yang dia memberikan radius 500 km. Mungkin kalau beruntung dia memberikan radius 12 km. Itu pernah saya cari itu. Tapi untuk Amazon yang kita dapat itu dia memberikan radius 1000 km. Pokoknya itu teman-teman, tadi itu kita kembali. Jadi cara untuk mendapatkan IP address itu yaitu kita kolaborasi dengan Workshop tadi teman-teman. Dimana sebelum kita mencari IP addressnya kita mesti menelusuri beberapa website resmi di Google, contoh Amazon kah, teman-teman Shopee kah atau apa. Punya cari, setelah itu kita masuk ke Workshop, lalu kita seperti tadi matikan jaringan, terus kita masuk ke static, endpoint, terus IP yang ini, terus kita cari IP address, kita copy lalu kita masukkan ke web. Nah ini, maka dia akan menampilkan data seperti ini teman-teman. Oke baik teman-teman, mungkin itu saja seputar dari Maxmin yang dapat saya berikan untuk teman-teman. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.